Yang terbaik adalah mulai dari kesaksianmu. Karena tidak ada yang bisa mengatakan itu tidak benar. Karena itu pengalamanmu. Tidak ada yang bisa mencuri itu, tidak ada yang bisa berdebat dengan itu. Karena itu pengalamanmu. Setelah sharing pengalamanmu, kesaksianmu dengan Yesus, mungkin bisa masuk lebih lagi dalam Injil dan kebenaran. Tapi awal dia katakan untuk buka pembicaraan itu adalah cerita Tuhan lakukan apa kepadamu. Nah, ada yang merasa seperti itu. Sangat sulit kalau disuruh bersaksi. Kalau disuruh keluar memberitakan Kristus. Banyak yang bilang, saya tidak bisa. Padahal Petrus terbaliknya berkata, saya tidak bisa tidak lakukannya. Kenapa? Karena dia tahu identitasnya. Dia tahu yang saya terima dari Tuhan adalah seorang saksi. Nah, lagi dia jalan, dia temukan lagi panggilannya untuk menjadi rasul, untuk menjadi gembala, untuk melakukan banyak hal. Tapi setiap orang percaya harus temukan dulu bahwa kita adalah seorang saksi. Dan saya percaya semakin kita memandang diri sebagai seorang saksi, semakin kita akan bersaksi. Amin. Bukan terbaliknya. Bukan kita bersaksi untuk menjadi seorang saksi. No. Sama seperti kita mengerti tidak lakukan yang benar untuk menjadi benar. Semuanya mulai dari Tuhan. Apa yang Tuhan katakan, apa yang Tuhan lakukan, identitas yang dia berikan kepada kita. Selama ini mungkin saudara mengenal identitasmu. Sudah sebagai anak. Sudah benar. Sudah selamat. Sudah diberkati, sudah di dalam Kristus, itu identitasmu. Tapi jangan hanya pegang identitasmu yang puayuan yang lama. Tapi lihat Tuhan mau mengatakan yang baru. Dia mengatakan sudah terima fondasi, bagus. Sudah mengalami saya, bagus. Tapi ada identitas baru, menjadi saksi. Dan jangan khawatir saudara-saudara menjadi saksi. Akan setelah itu temukan puayun yang baru lagi. Dan puayun yang baru lagi. Dan puayun yang baru lagi. Tuhan gak pernah habis-habis dalam puayuan. Tuhan gak pernah habis. Oh, kamu sudah jalani semua gak tahu lagi. Ya udah tunggu sampai saya datang kedua kalinya. No ya. Tuhan gak pernah buat kita stagnasi. Dia selalu ada yang baru bagi kita. Amin. Tepuk tangan bagi Tuhan yang luar biasa. Dan ini yang saya alami. Memang untuk pertama kali kita bersaksi kepada orang. Wah, lidah sangat berat. Gitu kan, mau bicara kata pertama pun susah keluar. Tapi saudara tahu yang luar biasa kalau mulai pengalamannya begitu enak sama Tuhan. Sulit untuk berhenti. Saya punya siswa dulu. Dia datang ke sekolah, ke WIBI belajar gitu kan. Terus setelah berapa bulan dia datang sama saya. Kak, saya punya masalah. Masalah apa? Dia bilang, sebelum masuk sekolah ini saya punya masalah. Masalahnya gak berani menginjili orang. Gak berani bersaksi. Saya bilang, oke, sekarang ada masalah apa? Sekarang masalahnya saya tidak bisa berhenti. Saya di angkot, injilin orang. Saya di tempat kerja, injilin orang. Saya di tempat kos, injilin orang. Saya tidak bisa berhenti. Dan saya bilang, itu masalah yang bagus. Amin. Karena itu seperti Petrus. Saat dia belajar identitasnya, saya adalah seorang saksi. Saya dipanggil, saya diutus sebagai seorang saksi. Seorang saksi, saudara, bukan seorang pengkhotbah. Jangan khawatir harus persiapan untuk 1 minggu sebelum buka mulut gitu kan. Harus berdoa siang dan malam gitu kan. Harus mungkin dengan kata-kata ayat-ayatnya. Harus dengan berapa jam saya akan khotbah ini. No ya. Bukan untuk 45 menit. Seorang saksi kadang-kadang hanya berapa kalimat keluar itu bisa ubahkan hidup seseorang. Seorang saksi tidak harus panjang lebar. Seorang saksi itu tidak harus mengerti semua yang mereka ceritakan. Contohnya ini yang terjadi kepada saya. Saya dulu banyak yang sudah dengar kesaksian saya. Waktu saya masih kecil, saya sakit. Dan pengalaman yang saya alami terjadi seperti ini. Menolong saya dalam pelayanan hari ini. Kenapa? Karena saat saya temukan yang sakit, mungkin orang tidak percaya. Orang kelihatan tidak mau percaya sama sekali. Tapi yang keluar dari mulut saya adalah, oh saya tahu perasaanmu. Saya pernah alami. Kan gampang sebenarnya untuk cerita.
Kalau mereka tidak mau dengar semua Injil dari A sampai Z, paling tidak berapa kata. Dulu saya putus asa seperti dirimu. Dulu dokter tidak bisa menolongku seperti dirimu. Tapi ada Yesus menyembuhkanku. Berapa kalimat bisa buka pikiran mereka. Bisa buka mereka untuk mau dengar lebih lagi dari Yesus. Bahkan saya ingat satu kejadian berapa tahun yang lalu kami membawa siswa ke satu daerah untuk melayani orang kusta. Ini ada satu daerah di Medan, orang kusta seharusnya sudah ex-kusta. Artinya sudah sembuh, tapi sebenarnya masih belum yang kami lihat. Dan kami membawa dari timnya Ibu Nun, kami membawa waktu itu gerakan mereka untuk dokter-dokter yang datang, yang bantu kami melayani. Jadi kami punya sistem seperti ini, semua orang akan datang dan mendaftar. Dan siswa punya berapa waktu untuk satu kelompok, berapa orang siswa yang akan memberitakan Injil, akan menolong mereka sebelum antarin mereka ke dokter. Dari dokter cek, ambil obat, terus Injilin mereka lagi gitu kan. Dan kami masih follow up sampai hari ini. Tapi waktu hari itu, saya baru 2 hari sebelumnya pasang braces. Saudara yang pernah pasang tahu betapa sakitnya behel ya. Sakit sekali dan kita tidak bisa bicara. Karena saya harinya sebelumnya bicara banyak, itu sakit-sakitan semua di dalam, luka-luka. Jadi saya datang ke acara itu, saya sudah kasih tahu siswa, saya menantau saja. Saya kan memimpin saja, tapi yang lakukan semua kalian yang bicara. Tapi begitu banyak orang yang datang, dan ini semua saudara orang Melayu. Semua orang yang datang tidak ada orang Kristen, mereka datang untuk diobatin gitu kan. Mereka duduk di situ dan saya tahu, saya lihat ada kelompok ibu-ibu, belum ada yang bicara sama mereka. Siswa semua, murid semua para sibuk dengan yang lain. Saya lihat, saya tahu, ibu ini 5 menit lagi nomornya akan dipanggil ke dokter. Jadi saya tahu kesempatan untuk memberitakan Injil hanya dalam 5 menit ini. Dan saya lihat-lihat sekeliling, tidak ada yang lain. Jadi dengan mulut yang begitu sakit untuk membuka gitu kan. Saya pikir, saya bisa dalam, dan mungkin saudara pikir, bagaimana dalam 5 menit bisa beritakan Injil? Itu yang luar biasa dari menjadi seorang saksi saudara. Tidak harus berdebat soal agama. Saudara hanya cerita pengalamanmu dengan Yesus. Jadi saya duduk dengan ibu-ibu itu. Dan saya cerita, oh ibu sakit, mereka cerita, iya memang tidak ada dokter yang bisa menolong seperti ini. Saya cerita, oh ya saya pernah, penyakitnya beda tapi saya tahu gitu kan. Saya pernah begini, terus saya cerita, tapi saya pernah dengar tentang seorang namanya Yesus. Dan waktu saya dengar tentang Yesus, saya dengar bukan saja dia mati bagi dosa-dosa saya. Tapi dia juga mau menyembuhkan sakit penyakit saya. Dengan berapa kalimat, saya lihat, semakin saya bicara, hanya berapa kalimat. Mata ibu-ibu ini jadi besar gitu kan. Dan sampai saya baru cerita berapa banyak hal. Dan tiba-tiba nomor mereka dipanggil untuk masuk dan lihat dokter. Tapi saya tahu waktu itu sekalipun sulit untuk bicara sakit gitu kan. Saya lihat berapa kalimat keluar pun menjadi benih dalam hidup mereka. Dan setelah itu mereka pun undang murid kami untuk kembali lagi follow up. Masuk rumah mereka, melayani mereka. Kenapa? Karena berapa kalimat dari seorang saksi itu pun menjadi benih dalam hidup mereka untuk mendengar Injil. Amin. Jadi bahkan kemarin ada awal tahun ini, ada seorang yang saya anggap mentor saya. Saya belajar banyak sekali dari orang ini. Seorang yang pengajar luar biasa tapi juga penginjil yang luar biasa. Nah dia sakit kanker sekalipun masih muda. Dia ambil perjalanan satu-satunya dan itu dia datang ke Malaysia awal tahun ini. Sayang sekali baru beberapa minggu yang lalu dia meninggalkan dunia. Dan itu sesuatu yang sulit saya terima. Tapi saya terima dan saya lihat Tuhan sangat baik. Membawa dia ke Malaysia sampai sempat ketemu. Sempat dia menolong, kasih nasihat. Dan sebenarnya saya lihat itu buat kami lebih semangat lagi. Kenapa? Karena nenek kakeknya adalah missionaries, bukan missionaries Kristen ya, missionaries Muslim ke Indonesia. Dia orang Pakistan. Nah mereka missionaries Muslim ke Indonesia itu 2 generasi ya, nenek papanya. Mamanya dilahirkan di Malaysia, akhirnya mereka pindah ke Amerika. Dia dalam hidupnya mencari Allah, akhirnya temukan Yesus. Penulis buku yang menjadi nomor 1 di Amerika, bestseller, New York Times bestseller.
Dan dia pelayanan yang luar biasa. Jadi dia datang ke Malaysia. Dan saya lihat dia sudah sakit kanker. Saya lihat mungkin hanya ini sekali saya akan ketemu dia seumur hidup saya. Jadi saya bertanya kepada dia gitu kan. Bagaimana kalau mau pelayanan ini kepada orang seperti ini, non-Kristen. Bagaimana menjangkau mereka. Tahu gak dia jawab saya seperti ini. Susan, kamu mau lakukan apa? Kamu mau tulis buku, kamu mau bicara kepada mereka, kamu mau apapun. Yang terbaik adalah mulai dari kesaksianmu. Karena tidak ada yang bisa mengatakan itu tidak benar. Karena itu pengalamanmu. Tidak ada yang bisa mencuri itu, tidak ada yang bisa berdebat dengan itu. Karena itu pengalamanmu. Setelah sharing pengalamanmu, kesaksianmu dengan Yesus, mungkin bisa masuk lebih lagi dalam Injil dan kebenaran. Tapi awal dia katakan untuk buka pembicaraan itu adalah cerita Tuhan lakukan apa kepadamu. Karena tidak ada yang bisa katakan itu berdebat agama. Tidak ada yang bisa mengatakan itu tidak benar. Jadi untuk buka mata dan hati mereka adalah mulai dengan apa? Dia suruh saya, ini nasihatnya dan ini yang terakhir. Karena setelah itu dia meninggalkan dunia. Untuk apa? Menjadi seorang saksi. Dan saya percaya itu bukan saja bagi saya, tapi bagi kita semua orang percaya. Amin. Jadi kita bisa lihat itu dalam ayat yang terakhir saya baca dalam pasal 4. Kalau kita lihat sedikit lagi dalam pasal 4, setelah mereka diancam, mereka kumpul dan berdoa, mereka minta keberanian dari Tuhan. Dan kalau kita lihat ayat 33. Ayat 33. Dan berkata, dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Saya sangat suka ayat ini dan kalau bahasa Inggrisnya berkata seperti ini gitu kan. Then they had great power and in great grace. Dan saya lihat ini dua kata yang great ini. Dan saya tahu gereja ini, Jakarta City Blessing juga adalah gereja yang sangat percaya akan kasih karunia Tuhan yang besar. Amin. Kita sangat percayakan kasih karunia Tuhan yang besar. Tapi lihat ini, orang yang hidup dalam kasih karunia Tuhan yang besar, yang melimpah-limpah, juga punya kuasa yang besar untuk bersaksi. Ini adalah orang yang bersaksi. Mereka tidak hanya tinggal di dalam tempat pencurahan Roh Kudus untuk selamanya, hanya menerima untuk diri sendiri. Bahkan sudah diancam, mereka berkata tidak bisa berhenti. Kenapa? Kami adalah seorang saksi. Dan mereka keluar dengan kasih karunia yang melimpah-limpah. Dalam apa? Kesaksian. Dalam kesaksian kepada orang lain. Jadi ini yang saya merasa pesan saya untuk semua Bapak Ibu Saudara jemaat JCB yang ada di sini hari ini. Bahwa tanggap Tuhan mau membawa saudara dalam hal yang baru dalam hidupmu. Tuhan mau membawamu dalam satu langkah yang baru, pelayanan yang baru, pengalaman yang baru. Dan salah satunya yang besar saya percaya adalah ini. Untuk menjadi seorang saksi. Untuk apa yang dia sudah kerjakan. Jangan hanya pegang itu, lihat ke situ. Ingat yang Tuhan lakukan. Bawa itu keluar untuk memberkati orang lain. Bawa itu keluar supaya orang lain bisa mengalami. Tahu gak kesaksianmu berapa itu? Apakah itu hanya sembuh dari sakit migrain? Mungkin keluarga yang dipulihkan. Mungkin bisnis usaha yang diangkat kembali. Apapun kejadiannya. Itu bisa buat orang lain untuk mengalaminya. Amin. Tapi kalau kita hanya pegang itu untuk diri kita. Lihat ke belakang menjadi bosan. Menjadi stagnasi. Hanya seperti putar-putar. Seperti hubungan date night yang sama saja. Tapi kalau kita tangkap, Tuhan mau buat jalan di mana tidak ada jalan. Tuhan mau buat kehidupan di mana kering dan mati. Tuhan mau lakukan hal yang baru. Artinya kita ambil langkah bersama dengan dia. Buka mulut di mana belum pernah berani buka mulut kita. Letakkan tangan dan berdoa di mana kita belum pernah berani lakukan. Dan menjadi saksinya sesuai dengan identitas kita. Amin. Saya minta saudara untuk bangkit berdiri. Ya, kita telah menyaksikan seorang penginjil dari luar negeri yaitu Susan Hoover, saudara. Bagaimana pengajarannya telah kita dengarkan bahwa bersaksi adalah satu pelayanan yang terbaik. Ketimbang kita merasa pintar dan hafal semua ayat-ayat Alkitab, tetapi kita tidak punya pengalaman pribadi dengan Tuhan untuk kita sampaikan kepada orang-orang lain. Dan kita pikir ketika kita sudah hebat untuk berdebat,
dan kita merasa kita menang, lebih hebat, lebih jago, lebih banyak tahu tentang Alkitab. Tetapi sebenarnya tanpa kita sadari kita sudah kehilangan orang-orang banyak, bahkan orang yang tadinya ingin mengenal Yesus, namun mereka akhirnya tidak mau percaya kepada Tuhan. Karena menurutnya apa yang kita sampaikan itu hanya pengetahuan kita saja. Tetapi beda dengan kalau kita mengalami sesuatu dengan Tuhan, dan kita menyaksikan itu, tidak ada orang-orang yang berani membantahnya. Bahkan orang-orang kepingin mengalami seperti apa yang kita alami. Jadi apa yang telah disampaikan oleh Susan Hoover ini adalah satu motivasi bagi kita semuanya, para pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Sebaiknya kita harus belajar seperti Susan Hoover ini. Ya, bahwa Tuhan memerintahkan kita untuk pergi, bersaksi, dan memberitakan Injil. Memenangkan banyak jiwa, bukan jago berdebat ataupun ingin dipuji ataupun diakui oleh manusia. Nah, seperti firman Tuhan berkata di 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-9, demikian firman Tuhan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Nah, baiklah saudara-saudaraku ini berkati oleh Tuhan, kiranya apa yang telah disampaikan oleh Susan Hoover ini, kita boleh belajar bahwa dimanapun kita berada, kita harus menjadi saksi bagi Tuhan, dan apa yang telah kita alami, pengalaman-pengalaman rohani dari Dia, itu menjadi satu dasar atau kekuatan bagi kita untuk menginjili, bahkan memenangkan banyak jiwa-jiwa. Kiranya apa yang telah kita dengar ini menjadi berkat bagi kita semuanya. Tetap semangat melayani Tuhan dan tetap Yesus di atas segala-galanya. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.